sekali lagi selamat datang Bapak Dirjen, Bapak Kepala Balai, Bapak Kepala Seksi. Hari ini merupakan kehormatan bagi kami atas program repatriasi yang kami lakukan. Dan kebetulan, alhamdulillah, syukur puji Tuhan, Astongkare dari kedatangan yang pertama di bulan Juli sampai hari ini, saat ini kita sudah berhasil berkembang biak 2 ekor Pak Nengah ya, Pak Murti di sini ya. Perencanaan memang kita sudah sewa lahan di belakang, kira-kira ada hampir 20 area yang rencananya kami pakai untuk breeding center. Mudah-mudahan ada teman dari Safari di sini. Ya kita mau bikin yang proper nanti ke depannya Bapak. Ya. Artinya maksud saya adalah ketika kita melepas liarkan satwa tapi nggak terpantau, entah itu entah mati atau melahirkan atau menetas dan sebagainya. Tapi kita ini adalah kita berproses melalui sosialisasi awalnya dengan seluruh yang kami lakukan kemarin ini, seluruh pemangku kebijakan yang ada di sana di Batu Karu itu. Kemudian kami juga di masyarakat juga pendamping, sebagai pendamping itu juga memahami karena itu jauh lebih efektif sistemnya. Ya kini kami mengadopsi dari sistem yang dikembangkan di Nusa Penida. Nah kemudian selanjutnya ketika ini akan berjalan, maka di satu sisi prinsipnya adalah yang kami akan lepaskan adalah anakan. Nah kalau yang indukan, nah ini kalau sudah surat keluar untuk mutasi satwa nanti, kami akan segera memindahkan sepasang burung sini Pak ke hutan Batu Karu yang kami sudah ada karena situasinya di situ akan kita transfer dipelihara oleh teman-teman di sana. Mudah-mudahan bisa berkembang biak. Saya kira tidak ada pengelolaan yang betul-betul perfect. Yang ada adalah terus melakukan perbaikan. Jadi jangan sampai puas pada satu titik, gitu ya. Nah, karena itu saya bangga berada di sini, ini kali kedua, dan LK punya kontribusi itu. Saya meyakini tadi yang disampaikan oleh Pak JN, Pak Tengah, begitu ya. Mudah-mudahan berhasil. Di Pak Tengah perbedaan itu kekayaan. Ya, jangan diperuncing, oh saya beda kayak gitu ya. Itu sebuah kekayaan. Yang penting nanti dimanapun cara yang beda, yang kita tunggu adalah sebuah keberhasilan, gitu ya. Kalibet salah satu mitra strategis kami, Pak Adir, yang selalu hadir, selalu memberikan support, yang selalu memberikan energi positif. KSDA Bali mencoba untuk bermetamorfose menjadi organisasi yang menarik, yang cantik, yang ganteng, yang wangi, yang pintar, yang memberikan solusi. Jadi organisasi yang menarik untuk diajak jalan bareng, diajak kerja bareng, karena memberikan solusi, karena memberikan energi positif. Kami selalu berbenah dan menerima masukan dan kritikan. Semoga apa yang kami lakukan atas bimbingan sahabat saya, senior saya, Mas Nunu, Pak Dir, menjadikan konservasi menjadi agenda bersama, menjadi sesuatu yang menginspirasi kebaikan di Pulau Dewata tercinta ini. Dan ini adalah pulau di mana pintu gerbang ketika orang luar melihat, ya. Dan kita harus mampu menunjukkan konservasi ala Indonesia, konservasi dengan karakteristik Indonesia ya di Bali kalau mau dilihat di luar, ya. Ini kekuatan Bali yang memang harus kuat. Terima kasih banyak Bapak. Salam Lestari.
rebranding kita kan setelah setahun perbaikan Mbak, tanggal 1 Maret Alhamdulillah Hastung Karya syukur kita bisa rebranding. Kemudian Mbak tanggal 20 Maret innalillahi orang bilang karena ada ini, karena COVID selama 2 tahun kita hemat-hemat Pak. Tapi dengan bantuan dari PKBSI dan teman-teman semua kita bisa survive. Bapak tahu sendiri di zaman COVID ada beberapa LK yang tidak bisa bertahan. Dan Hastung Karya, puji Tuhan, syukur alhamdulillah sampai saat ini kita bisa bertahan dan Hastung Karya udah nggak bolong lah kantongnya Pak. Kita ke depan memang Pak, apa sih harapan kita? Kita kan di banyak case sekarang, beberapa LK bermasalah secara internal. Kita malah pengen internal kita ini kuat, baik untuk kita bagaimana. Nah cuman bagaimana sekarang dari pemerintah sebagai mediatornya untuk membantu mempergampang. Memang sih kalau diikutin semua tracknya itu kan ada beberapa hal-hal yang memang tidak bisa secara ideal untuk dipenuhi Pak. Tapi apa yang Bapak lihat hari ini, mudah-mudahan itulah yang kami lakukan Pak. Gitu. Ini. Tapi yang utama adalah dukungan teman-teman KSDA Pak sebenarnya Pak. Applause ke teman-teman KSDA. Ya kan? Itu sangat mendukung sehingga dulu kami diberi kesempatan untuk mengelola. Kami sangat apresiasi dari Kementerian Kehutanan yang selama ini terus mendukung lembaga konservasi se-Indonesia. Saya banyak berdiskusi tadi dengan Pak Nunu, Pak Kepala Balai juga. Kami harapkan terus kami didukung, disupport, ya dibina terus Pak, jangan dibinasakan Pak. Jadi yang lalu-lalu mungkin menjadi evaluasi kita, dan yang sekarang saya yakin dengan reformasi birokrasi yang ada dan cita-cita mulia dari Pak Presiden kita, ya kita bisa lanjutkan, kita memperbaiki Indonesia lebih baik, khususnya terkait dengan penanganan satwa. Karena kalau saya kutip bahasanya Pak Ketum, besar dan tingginya moral suatu bangsa yang dikutip dari Mahatma Gandhi, tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan satwanya. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat begitu ya ke Pak Hudi atas keteguhan hatinya, kesabarannya telah melakukan berbagai upaya pembenahan gitu ya. Jadi teman-teman ada sekitar 30-40 jenis ular yang kategorinya itu beracun, atau punya bisa, dan most poison yang berbisa banget. Itu dari dua suku atau dua famili, Eliphae dan Teteridae. Yang penting nanti di LK itu cukup pada konteks pengetahuan budidayanya. Nanti produksinya pada penangkaran snack farm. Jadi Pak Widi juga ini sebagai penangkar gitu. Nanti cukup Balai KSDA Bali mengawal itu. Kita sudah punya program bioprospeksi begitu ya. Saya dulu 2017 sudah ketemu dengan jajaran Bio Farma juga untuk mengembangkan ini. Cuman belum ketemu nilai ekonomi belinya. Karena dari penangkaran itu tidak murah. Belum cocok harganya, kira-kira begitu. Nanti jangan patah semangat, nanti kita dorong ya pemerintah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Direktur, Bapak Nunu, Bapak Moko Kepala Balai atas support dan dukungannya kepada Bali Bird Park yang telah mendukung program repatriasi Michelori. Untuk selanjutnya kami berharap kerjasama ini bisa berjalan lebih bagus lagi, dan kami di Lembaga Konservasi mendapat dukungan yang sepenuhnya dari instansi. Terima kasih. Salam lestari. Izinkan kami dari Bali Reptile Park mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kunjungan dari Bapak Direktur KKHSG Bapak Nunu Anugrah, didampingi oleh Kepala Balai Bali KSDA Bapak Hendrat Moko. Dan kunjungan ini adalah kunjungan balasan yang telah kami lakukan terhadap beliau beberapa waktu yang lalu, dan kami sangat-sangat apresiasi sekali atas kehadiran beliau dan memberikan dukungan secara moral dan juga secara moral kepada kami.
untuk terus bisa berkiprah untuk mengembangkan lembaga konservasi, karena harapan kami juga bahwa tantangan ke depan terhadap edukasi terhadap reptil ini menjadi suatu tantangan yang luar biasa, karena tidak gampang untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap reptil, khususnya ular. Nah, sehingga dengan keberadaan kami ini, kami berharap bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat dengan memberikan edukasi, sehingga dengan mereka teredukasi, jadi mereka lebih memahami tentang reptil dan pada akhirnya melestarikan keberadaan mereka di alam.